pagi, perkenalkan nama saya Indra. Di sini saya akan eh, melakukan latihan ROM aktif. Yang pertama itu kita pengajian dulu. Pengajiannya itu kepada pasien itu yang pertama ada kaji tingkat kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas. Terus yang kedua itu kita merencanakan program latihan yang sesuai dengan pasien. Terus yang kedua itu ada persiapan pasien. Jelaskan prosedur kepada pasien. Terus selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Perawat Indra. Di sini saya akan melakukan tindakan ROM aktif yang tujuannya itu untuk mengetahui semua keadaan tubuh Bapak. Terus yang kedua itu kita mengatur posisi si pasien. Terus yang ketiga itu kita mempersiapkan lingkungan, ciptakan lingkungan yang aman, bersih dan juga aman bersih bagi pasien. Terus yang kedua itu mengatur pakaian yang dapat menghambat pada pergerakan. Terus setelah itu kita anjurkan pasien berbaring dalam posisi yang nyaman. Setelah itu kita mempersiapkan alat. Alatnya itu ada sarung tangan dan juga kursi. Terus setelah itu kita masuk ke fase orientasi. Fase orientasi itu kita menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan, mengatur posisi pasien, mencuci tangan, memakai sarung tangan. Setelah itu kita langsung masuk ke fase kerja. Fase kerja itu yang pertama itu ada fleksi dan ekstensi pergelangan tangan. Jadi seperti ini, kita atur posisi pasiennya dulu senyaman mungkin. Terus tangan kiri perawat memegang pergelangan tangan pasien dan tangan kanan pasien, dan perawat memegang telapak tangan seperti ini ya. Terus kita fleksikan seperti ini. Lakukan gerakan tadi selama 8 kali sama ke tangan yang sebelahnya. Terus setelah itu kita melakukan fleksi pada siku. Sama seperti tadi, kita seperti ini nih. Siku ini pada sini. Gini. Lakukan sama seperti tadi 8 kali kepada tangan yang sebelahnya. Terus setelah itu kita melakukan pronasi supinasi lengan bawah. Seperti ini, lakukan gerakan pronasi siku. Setelah itu kita melakukan tindakan pronasi dan supinasi lengan bawah. Seperti ini ya. Kita sama mengatur posisi si pasien itu secara senyaman mungkin. Dan posisikan fleksi tangan kiri perawat memegang pergelangan tangan kanan pasien. Terus setelah itu kita dan tangan kanan perawat memegang telapak tangan. Lakukan gerakan pronasi siku seperti ini. Baik, selanjutnya kita melakukan gerakan pronasi dan supinasi lengan bawah. Sama seperti tadi, kita atur dulu posisi si pasiennya itu senyaman mungkin. Dan setelah itu lakukan gerakan pronasi seperti ini nih. Kita letakkan tangan kiri perawat di bagian pergelangan tangan pasien. Lalu tangan kanan perawat kita diletakkan di bagian jari-jari pasien. Seperti ini nih. Kita lakukan ke arah pelawat atau ke arah dalam seperti ini. Itu untuk gerakan pronasi. Melakukan itu kita langsung ke fleksi dan ekstensi bahu. Sama kita mengatur posisi pasiennya dulu. Setelah itu kita melakukan gerakan fleksi bahu. Perawat mengangkat tangan kanan pasien sehingga seperti ini nih. Sama seperti tadi ya. Angkat sekitar sih. Lakukan tindakan tadi selama 8 kali. Sama seperti tangan yang sebelahnya juga. Terus setelah itu kita melakukan tindakan fleksi bahu.
Dan setelah itu kita melakukan tindakan abduksi dan adduksi bahu. Seperti ini kita gerakannya itu kita lakukan gerakan abduksi bahu. Perawat menggerakkan tangan pasien menjauhi tubuhnya ke arah perawat. Seperti ini nih. Seperti ini ya. Nah, terus setelah itu kita langsung ke gerakan rotasi bahu. Sama gerakannya itu kita mengatur dulu posisi si pasiennya itu. Dan setelah itu kita perawat menggerakkan lengan bawah ke arah depan atau ke bawah sampai telapak tangan menyentuh tempat tidur. Posisi lengan kanan bawah tegak lurus seperti ini nih. Kita tegak lurusin seperti tadi. Sampai ke balik ke tempat tidurnya. Lakukan gerakan tadi selama 8 kali. Terus setelah itu kita lakukan fleksi dan ekstensi jari-jari kaki. Sama ya seperti di tangan, kita lakukan seperti yang di tangan. Lakukan posisi tangan kanan, kaki kanan harus lurus, kaki kanan si pasien. Dan tangan kiri si perawat memegang pergelangan kaki dan tangan kanan memegang jari-jari si pasien. Dan lakukan gerakan fleksi jari-jari ke depan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Terus kita lakukan gerakan tadi selama 8 kali ke depan dan juga ke belakang. Dan setelah itu kita lakukan gerakan fleksi dan ekstensi pergelangan kaki. Kita atur dulu posisi si pasiennya. Setelah kita mengatur posisi si pasien, kaki si pasien kita luruskan. Setelah itu kita lakukan fleksi di pergelangan kakinya, sama seperti tadi, namun ini ke arah belakang, seperti ini. Lakukan tindakan tadi selama 8 kali. Ke kaki sebelahnya juga sama. Terus setelah itu kita melakukan tindakan ekstensi lutut. Kita atur dulu posisi si pasiennya biar aman dan juga nyaman. Kita luruskan kaki si pasien, lakukan fleksi lutut seperti ini nih. Kita pegang area lutut si pasien menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang pergelangan kaki. Kita lakukan seperti ini. Lakukan tindakan tersebut selama 8 kali, sama seperti yang lainnya. Terus setelah itu kita rotasi pangkal paha. Rotasi pangkal paha itu kita sama tindakannya seperti tadi, namun kita agak sedikit mengangkat. Seperti ini. Sama lakukan tindakannya itu 8 kali. Dan selanjutnya kita melakukan rotasi pangkal paha. Sama melakukan rotasi pangkal paha itu kita atur posisi si pasiennya dulu ya, biar aman dan juga nyaman. Terus luruskan kedua kaki si pasien. Setelah meluruskan kedua kaki pasien, kita posisikan kaki si pasien lurus dulu. Setelah itu kita menggerakkan kaki kanan pasien ke arah dalam atau ke arah kaki kiri. Sama kita posisinya seperti tadi, tangan kiri kita diletakkan di lutut dan tangan kiri kita di pergelangan kaki seperti ini. Lakukan tindakan tersebut selama 8 kali. Terus setelah itu kita melakukan tindakan aduksi dan abduksi pangkal paha. Sama tindakan juga itu, yang pertama itu kita atur dulu posisi si pasiennya. Setelah mengatur posisi pasien, kita atur juga posisi kaki agar posisi kaki si pasien tetap lurus. Dan setelah itu kita tangan kiri perawat itu kita memegang, diletakkan di bawah lutut seperti ini nih, di bawah lutut. Dan tangan kanan perawat diletakkan di bawah tumit pasien seperti ini nih. Dan perawat mengangkat kaki si pasien setinggi 8 cm.
seperti 8 cm saja ya. Dan setelah itu kita lakukan kembali gerakan aduksi pangkal paha. Perawat mengangkat kaki kanan pasien menjauhi kaki kiri seperti ini nih. Nah, seperti ini. Jadi setelah ke atas kita melakukan seperti ini. Lakukan tindakan tersebut selama 8 kali juga sama. Terus setelah itu kita melakukan rom aktif di latihan leher. Bapak bisa duduk, Pak? Bisa. Kita latihan di bagian leher itu sama seperti tadi. Yang pertama itu kita atur posisi pasiennya dulu sebelum melakukan tindakan. Terus kita fleksikan leher si pasien. Suruh si pasien memfleksikan lehernya. Kita gerakan leher pasien ke bawah, ke atas, ke kiri, dan ke kanan. Kita contohkan dulu terlebih dahulu. Baik, Pak, gerakan ya leher Bapak seperti ini, Pak nih. Seperti itu, Pak. Bisa, Pak? Ya, bagus, Pak. Terus setelah itu kita melakukan latihan pada bahu si pasien. Latihan pada bahu si pasien, kita atur dulu posisinya, lalu fleksikan bahu ke atas. Minta pasien mengangkat tangan dari sisi badan ke atas sampai sejajar dengan kepala. Pak, angkat dulu Pak tangannya, Pak. Seperti ini, Pak. Nah, setelah itu kita ekstensi bahu, minta pasien menurunkan tangan dari atas ke bawah. Turunin, Pak. Lakukan tindakan tersebut sama seperti yang lainnya 8 kali. Terus setelah itu kita melatih siku. Atur dulu posisi si pasiennya. Setelah itu kita minta pasien menekuk lengan bawah seperti ini. Minta menekuk, terus kita minta pasien untuk meluruskannya kembali. Nah, setelah itu kita ulangi pergerakan tadi 4 kali. Terus setelah kita langsung masuk ke latihan pergelangan tangan. Sama kita melakukan sama kayak yang tadi ya. Atur dulu posisi si pasiennya dulu, dan setelah itu kita fleksikan pergelangan tangan. Minta pasien untuk meregangkan telapak tangan dan jari-jari ke bawah. Seperti ini. Ya, seperti itu, Pak. Setelah itu kita lakukan latihan jari-jari. Sama jari-jari seperti tadi, namun ini kita suruh si pasien merenggangkan jari-jarinya. Dan seperti ini. Terus setelah itu kita ke latihan paha. Gua bisa berdiri, Pak? Bisa. Kita lakukan latihan paha itu, kita fleksi paha, minta pasien menggerakkan kaki kanan dari posisi kaki kiri sejajar dan kaki kiri ke depan dan ke atas. Seperti ini, Pak. Terus ya, kanan sama kiri. Lakukan tindakan tersebut selama 4 kali. Terus setelah itu kita melakukan latihan lutut. Latihan lutut sama seperti tadi. Kita minta pasien mengangkat kaki kanan ke arah belakang paha. Seperti ini, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Terus setelah itu kita melakukan latihan pergelangan kaki. Minta pasien mengangkat telapak kaki kanan setinggi 5 cm saja dari lantai. Lalu gerakan pergelangan kaki memutar. Seperti jari-jari tertarik ke bawah. Nah, setelah itu kita melakukan latihan kaki. Setelah sama seperti tadi, minta pasien menggerakkan telapak kaki ke arah tengah seperti ini. Seperti itu. Lakukan gerakan tersebut selama 4 kali. Dan yang terakhir itu kita melakukan dokumentasi. Dokumentasinya itu kita tulis prosedur yang kita lakukan, terus kemampuan pasien dalam melakukan rom aktif, catat waktu tindakan, terus sama catat
reaksi sama atau respon. Mungkin itu saja yang bisa saya perlihatkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.